الصيام في شهر رمضان شهر المباركة وشهر التربية أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Segenap pengurus dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat bil khusus panitia Ramadan Masjid Miftahul Jannah tahun 1444 Hijriah tahun ini. Bapak Ibu yang semuanya bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Akhirnya doa kita dikabulkan Allah. 2 bulan kita berdoa, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Memang rezeki jemaah Masjid Miftahul Jannah ini banyak. Begitu masuk bulan Ramadan, datang karpet baru. Itu ibu-ibu menikmatinya di belakang, bapak-bapak juga menikmatinya. Diberikan oleh orang yang sama. Kalau bulan puasa tahun kemarin kita dapat speaker, sound system lengkap, tahun ini dia kasih kita karpet 45 meter. Nah, makanya bapak yang semuanya, sebelum isi kajian kita mulai, mari kita bacakan Al-Quran untuk padilahnya dikirimkan kepada almarhum Samsuddin, ayah dari bapak yang bersedekah ini, ibundanya Umi Kalsum, kemudian saudaranya Nurlian, kemudian Nurlimas, ada pula satu namanya Samsurijal, bukan saya, yang almarhum Samsurijal. Kemudian ada satu Anastasia, kemudian Winardi, Vicky, Winardi, dan anandanya yaitu Wendy Yadi Samsudin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ibu bapak yang saya muliakan, judul santapan rohani Ramadan malam ini, syarat, wajib, dan rukun puasa. Kenapa ini judul malam pertama? Agar ibadah puasa kita menjadi puasa yang cerdas, ikhlas, dan berkualitas. Maka bapak yang saya muliakan, Nabi menyebut bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kalau tak lengkap 5 ini, maka tak cukup tiangnya. Yang pertama kata Rasulullah, syahadat yang la ilaha illallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wasyam Ramadan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan. Adapun puasa merupakan rukun Islam
Islam yang mesti dan wajib untuk kita lakukan. Maka begitu Nabi Muhammad sampai ke Madinah, tahun ketiga turunlah perintah melaksanakan ibadah puasa. Maka berpuasalah Rasulullah bersama sahabat yang dipanggil orang-orang yang beriman, bukan manusia, bukan orang-orang Islam. Kenapa di Madinah ketika itu yang hijrah itu disebut dalam Al-Quran dengan sabiqul awwalun, orang-orang yang masuk Islam gelombang pertama, itu orang-orang beriman semua. Baru puasa menjadi wajib. Orang yang keluar dari Islam atau orang yang belum Islam tidak dapat kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua yaitu orang yang sudah balik. Apa itu balik? Ditandai dengan berubahnya kondisi tubuh laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mulai dia haidah atau haid kata orang, ini sudah balik, ini sudah balik. Cuma di negeri kita ini terkadang sudah balik tapi belum berakal. Nah, anak kita juga seperti itu, kadang laki-laki sudah pandai dia melirik-lirik cewek cantik, tapi belum berakal. Makanya Pak, anak yatim di Indonesia ini lambat berhentinya dapat santunan. SMP tamat masih dapat santunan. Kelas 1 SMA masih dapat santunan juga. Kelas 2 SMA masih dapat santunan juga. Kelas 3 SMA dapat santunan juga. Dibayangkan waktu usia 6 tahun gadis orang Arab tidak sama dengan usia 6 tahun di Tangerang Timur ini. 6 tahun di Arab itu sudah sebesar istri kita di rumah. Di Arab itu dia sudah balik, sudah berakal. Tapi Nabi sungguh pun sudah menikah Siti Aisyah, dia tidak serumah dengan Siti Aisyah itu. Sama dengan anak-anak gadis usia 17 tahun, itu 6 tahun ukurannya di Mekah Madinah itu. Nah, apa? Balik dan berakal. Kemudian setelah itu, apa syarat puasa itu menjadi wajib? Sehat wal afiat. Orang sakit tak wajib untuk berpuasa. Cuma sakit itu ada kriterianya, sakit yang bakalan sembuh dan sakit yang tak bakalan sembuh. Sakit yang bakalan sembuh ini kalau dia tidak berpuasa wajib untuk mengqadanya. Tapi sakit permanen tak bakalan sembuh, dia tak wajib mengqada, tapi wajib untuk memfidyahnya. Nah, Bapak yang sampaikan, kemudian apa lagi? Yaitu dia mukim, dia tinggal di wilayahnya. Kalau dia tak tinggal, cuma numpang singgah saja beberapa hari, itu tergolong musafir, tidak dikenakan wajib untuk berpuasa. Tapi kalau belum sampai 3 hari, itu masih musim, belum dikenakan untuk jadi penetap, maka boleh sholatnya di jamaah. Begitu juga orang yang mungkin belum musim tinggal di sini baru 2 hari, dia tidak terkena wajibnya puasa. Nah, Bapak yang sedangkan yang keenam adalah bersih dari haid dan nifas. Nah, kalau tak suci dari haid dan nifas, ini belum wajib berpuasa. Haid dan nifas itu Bapak ada 2, satu ada najisnya, yang kedua ada hadasnya. Kalau ada ibu yang baru melahirkan, sudah kering, padahal baru 20 hari setelah melahirkan, apakah boleh berpuasa? Belum. Kenapa? Memang nifasnya sudah, darah kotornya sudah hilang, tapi hadasnya belum hilang. Hadas itu hilang 40 hari. Maka angin yang keluar di bawah, kenapa di atas kami basuh? Karena angin itu bukan najis, tapi hadas. Untuk mengangkat hadas kecil, mesti dengan berwudu, mesti dengan bertayamum. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa angin yang keluar di bawah di atas pulau basuhnya? Ini wajibnya untuk puasa. Yang kedua ada namanya syarat sah puasa. Syarat puasa sah itu 4. Ini syarat puasa kita biar sah. 1 sama, yaitu Islam, mesti beragama Islam. Yang kedua mesti balik tapi mumayyiz. Mumayyiz ini orang yang mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau sahur yang Pak, tai ayam di gulu-gulu, tidak wajib puasa. Tidak memenuhi syarat untuk sah puasa. Berarti tidak mumayyiz, belum mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari
haid dan nifas. Itu syarat sah puasa. Nah, yang keempat Bapak yang silakan, ini yang diributkan di Indonesia bahasa setahun. Apa perintah Nabi? Sumu waliruyatuhu, sumu liruyatuhu. Puasalah kalian ketika sudah ru'yah dan masuk Ramadan, berarti itu syarat sahnya untuk berpuasa. Kalau tadi kita puasa tapi Ramadan belum masuk, tidak sah puasa Ramadan kita. Masuk tadi nampak hilal, liru'yatihi, nampak tadi hilal dilihat, maka masuk ke Ramadan. Malam ini kita bertarawih, besok syarat sah berpuasa sudah terpenuhi, baru sah puasa kita kalau kita berpuasa besok harinya. 6 tambah 4 10. Boleh ingat Bapak yang sengakan yang wajibnya dan syarat sahnya itu. Kemudian ada rukun. Rukun ini sesuatu yang kalau ditinggalkan batal puasa. Kalau rukun sesudah lakukan, tapi kalau syarat sah sebelum lakukan, itu bedanya Pak. Syarat sah itu sebelum lakukan, tapi kalau rukun setelah kita lakukan. Sholat yang mana rukunnya? Niat. Ketika kita mengerjakan niat dibaca, tinggal niat batal sholatnya. Atau niat tak tinggal, batal niatnya. Dia membatalkan niat. Ketika dia sholat, niatnya sholat maghrib. Dalam sholatnya dia rubah, niatnya menjadi sholat isya, batal sholat maghribnya. Sampai sekilas nilai sholat itu yang dinilai. Kalau Bapak Ibu sedang berumroh, niatlah untuk melaksanakan umroh. Belum selesai tahun Pak, Bapak Ibu sudah bisa di tempat Ka'bah, batallah niat awal tadi. Itulah cuma dapat umrohnya, belum sempurna umrohnya. Nah Bapak, 3 rukun puasa. Nih, mesti ketiga-tiga ini tidak boleh langgar. 1, orang yang berpuasa itu, maksudnya harus ada orang yang berpuasa itu. Itu rukun. Kalau tidak ada orangnya, dasar puasa. Maka ada itu hadir orangnya di saat itu. Kalau sudah meninggal dunia, itu beda apa? Namanya kodok. Kodokan. Kalau yang hidup adaan, kita mesti hadir melaksanakan ibadah puasa. Kalau tidak ada orangnya, itu kodok namanya, bukan adaan. Maka harus ada orang berpuasa. Nah, Bapak yang saya muliakan, yang kedua, niat ini yang terkadang panjang perdebatannya di kalangan ulama. Kapan kita berniat puasa itu? Kenapa di negeri kita ini sebelum sholat tarawih kita selalu membaca niat untuk puasa Ramadan untuk esok hari? Rahimallahu liman nawa saum. Kata Pak Hasan, kita baca niat nawaitu saumawadin an-hadain fatu syahri Ramadana hasi senati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa sehari di bulan Ramadan tahun ini 4 batasku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ikhlas tadi Pak Budi yang sebenarnya cerdas, ikhlas karena Allah puasanya, bukan karena yang lain-lain. Pas malam bolehkah berniat bagi istri Siti Aisyah, ada enggak yang mau dimakan pagi ini? Kata Siti Aisyah, belum ada ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, saya berpuasa, sekarang saya berniat untuk puasa. Nah, maka oleh sebagian ulama Bapak yang silakan dianggapnya ini niat puasa Ramadan. Padahal Imam Syafi'i menjelaskan ini bukan niat puasa Ramadan, tapi puasa sunnah di luar Ramadan. Kenapa? Tidak mungkin pagi Ramadan itu Nabi nanya makan pagi. Tidak mungkin kata Imam Syafi'i. Maka niat puasa sunnah boleh pagi sebelum makan apapun. Tapi berniat untuk puasa Ramadan mesti malam hari, sekurang-kurangnya sebelum makan sahur. Udah makan sahur gimana Pak Ustaz? Sahur itu barokah. Bukan masalah kenyang atau tak kenyang, selera atau selera. Inna sahura barokah, kata Allah SWT. Sesungguhnya sahur itu barokah. Ambil barokahnya. Rugi kalau tak sahur, walaupun cuma secubit kita makan, duduk kita di situ,
Kayak bapak lagi tak mau makan sahur, bapaknya marah-marah pula. Oh, ini sudah 15 hari tak ada bangun istrinya menghidangkan makan. Dengan menghidangkan makan sahur, ikut makan sahur pun tak mau dia. Marah-marah pula suami. Tiga hal yang menghilangkan pahala puasa. Satu, marah-marah. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, qaul zur, berkata-kata bohong. Habis puasa. Nah, bapak yang senangkan, itulah rukun puasa yang kedua. Yang ketiga yaitu menahan lapar dan haus ataupun makan dan minum. Nah, kemudian apa yang batalkan puasa? Terakhir, ini harus disampaikan ujung. Yang batalkan apa Ustaz? Satu, masuk sesuatu melalui 7 lubang dengan sengaja. Apapun dia, baik sejenis makanan atau tidak, masuk melalui 7 lubang membatalkan puasa. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, mulut dan dubur dan kubur. Dengan sengaja apa? Batal puasa. Tapi kalau ada bapak besok paginya, pagi besok, pulang ke rumah, sampai di rumah pagi itu buka dulu nasi, makan dia sendiri. Siap makan kopi pula segelas, siap kopi segelas, rokok pula sebatang. Pulang bininya, puasa betul itu. Astagfirullahaladzim, lupa katanya. Lanjutkan puasa, sah yang seperti itu. Lupa, sah. Tapi biasanya lupa itu cuma hari pertama Ramadan saja. Hari kedua nggak mungkin lupa, itu asli gitu. Nah, bapak yang semuanya memasukkan dengan sengaja batal. Maka kalau ada bapak yang semuanya gosok ini siang hari, itu makruh hukumnya kata ulama. Makruh artinya takut awal tertib masuk tenggorokan. Gimana Ustaz mencicipi sambal? Kan ibu itu kan sambal 3,5 sendok, terasa garam atau tidak? Nah, bapak yang sediakan sampaikan pendapat ulama. Kata Imam Hanafi, mencicipi sambal itu hanya di ujung lidah, hukumnya makruh. Kata Imam Hanafi. Yang kedua, kata Ahmad bin Hanbal, mencicip sambal itu al-ibahah, boleh-boleh saja, tidak makruh, boleh-boleh saja. Nah, yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan mencicipi sambal itu pun kalau ada hajat. Ada hajat. Karena dia juru masak harus menentukan ini cocok tak rasa garam dan cabenya. Itu hukumnya makruh kata Imam Syafi'i, tapi tak boleh banyak-banyak sambalnya. Ini ada 20 jenis cicip semua, lakonnya atau apa? Nah, bapak yang silakan tak boleh banyak-banyak. Terakhir Pak, tidak mungkin semua disampaikan ini. Terakhir, bagaimana Ustaz hukumnya menelan ludah? Ludah ada dua jenis, ludah yang cair dan ludah yang kental. Yang kental itu namanya dahak. Kalau dahak kamu yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Tidak boleh ditelan kecuali tidak mau keluarnya. Wajib dikeluarkan. Kalau sengaja ditelan, batal puasanya. Itu dalam kitab Fiqh Sunnah wa Adilatu karya Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Batuk itu, penuh mulut itu, telan lagi, itu juga lama. Batal puasanya. Abu yang seperti itu mesti dikeluarkan. Tapi kalau air ludah yang cair, 3 syaratnya tidak batalkan puasa kalau telan. 1, air yang telan itu ialah air ludah kita sendiri. Nah, kalau orang lain telan batal puasa. Air ludah kita sendiri. Yang kedua, air ludah itu tidak keluar dari pagar, tidak melewati gigi. Kalau keluar dari gigi Pak, lempar bibir, masuk ke dalam batal puasa. Jadi itu hari Jumat pada khutbah ada tidur depan Tuhan meleleh. Meleleh kita Pak, masuk ke dalam batal puasa. Yang ketiga Bapak yang sedangkan air ludah itu belum bercampur rasanya dengan rasa yang lain, masih ori alias asli. Kalau campur pula ada rasa permennya, mesti untuk dikeluarkan. Gila, pingsan, sawan, muntah dengan sengaja, mabuk juga batalkan puasa. Maka Bapak yang sebenarnya, semoga ibadah puasa Ramadan tahun ini betul-betul ibadah yang cerdas, ikhlas dan berkualitas. Dan semoga Masjid Betul Jannah ini mulai dari malam pertama sampai malam terakhir besok selalu melimpah buat jemaahnya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.